Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto, bagaimana kira-kira analisa market kripto ke depannya. Khususnya di video kali ini kita akan lebih detail mengenai situasi di bulan Oktober untuk kripto itu bagaimana ya. Lebih ke arah kenapa ada potensi untuk market kripto mengalami bullish atau kenaikan yang sempat kita analisa juga. Lalu kita akan lihat secara outlooknya juga atau keadaan ke depannya gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Semoga video ini membantu teman-teman juga ya dan mendapatkan informasi baru. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Dimana kita akan mulai dulu. Untuk hari ini market masih sideways, keadaannya sideways ya, 0,47%, Bitcoin di level 20.155, Ethereum di level 1.300-an. Kalau kita lihat beberapa altcoin ada yang signifikan kenaikannya seperti INS, ada Trust Wallet juga mengalami kenaikan ya. Trust Wallet ini lumayan juga ya, dulu ranking ratusan, sekarang udah masuk 86-an, top 100 lah bisa dibilang ya. Ada Uniswap, Casper, Raven, ada Ethereum Classic, XRP ya, beberapa kripto tapi nggak terlalu signifikan. Mungkin yang signifikan hanya INS saja. Memang mengalami koreksi di sini ada Reserve Right, lalu ada Terra Classic, XDC dan beberapa lagi ya. RSR ini kan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa minggu terakhir atau beberapa hari terakhir juga. Secara fear and greed bagaimana di level 26, mungkin dengan keadaan market lagi sedikit naik, ini kembali lagi kita ke dalam level fear gitu ya. Nah, kita akan membahas beberapa berita sebelum kita akan membahas potensi di bulan Oktober itu bagaimana ya. Berita yang kita akan bahas ini mengenai si Do Kwon. Kalau teman-teman belum familiar Do Kwon itu siapa, ini dengan kasusnya Terra Luna. Mungkin teman-teman pernah dengar Luna atau Terra Luna gitu ya. Di sini dilanjutkan kasusnya di mana lebih serius lagi gitu ya. Kenapa? Karena di sini dari government atau pemerintahan Koreanya juga, di mana translated notice from the South Korean Foreign Ministry ya, menteri luar negerinya. Dimana apa? South Korean orders Do Kwon, si Do Kwon ya, founder dari Luna itu, to return his passport within 14 days. Jadi dia harus balikin pasportnya dia dalam 14 hari. Pertanyaannya, kalau untuk sampai saat ini belum ada kelanjutan lebih lanjut gitu ya. Apakah si Do Kwon udah kasih atau belum? Tapi ini ordernya udah ada gitu ya. Secara perintah udah ada juga. Artinya apa? Artinya bisa jadi Do Kwon nggak bisa traveling, ataupun mungkin ya ini bisa lebih masuk ke dalam pengadilan juga ya, jadi lebih serius juga gitu ya. Ini ditranslate awalnya ini dari bahasa Korea ya. Kalau kita dari sini juga, di sini dari CoinDesk, Terra founder Do Kwon passport invalidated, udah nggak berlaku lagi lah, disuruh balikin gitu ya. Hampir sama yang tadi kita bilang ya. Bukan hanya itu doang, sepertinya kasus dari Terra Luna tersebut gitu, ini lebih ditindaklanjuti lebih dalam lagi, karena bukan hanya Do Kwon. Kita lihat juga dari sini South Korea ya, Korea Selatan arrest Terra Head of General Affairs for fraud and market manipulation ya. Ini nggak tahu karena apa, apakah benar dia terbukti penipuan dan market manipulasi market. Kalau terbukti ya bisa jadi hukum pidana juga gitu ya. Tapi ini masih belum terlalu detail sebenarnya, belum ada update-nya juga mengenai hal ini, seperti itu ya. Jadi ini dua bad news, tapi kalau saya perhatikan ke dalam dua kripto Terra ini, Terra Luna maupun Terra Classic di sini masih stabil gitu ya. Artinya mungkin secara sentimen udah orang-orang sudah tahu gitu ya dengan Do Kwon, dan ini nggak terlalu efek gitu. Ini lebih karena mungkin udah secara fundamentalnya bagaimana progres dari Terra Luna maupun Terra Classic ya, dan apakah sebenarnya ini bisa membangkitkan kepercayaan juga dari para investor gitu ya, retail investor maupun institutional investor juga, maupun para developer. Apakah mereka mau membangun ya di apps yang ada di dalam networknya Luna ini. Percuma kalau misalnya mereka membuat hal ini tapi nggak ada yang bangun, karena trustnya atau kepercayaannya sudah hilang, seperti itu ya. Jadi ini lebih karena untuk Luna, kita nggak akan terlalu membahas untuk lebih detail lagi. Bagaimana dengan Oktober? Ini sempat kita bahas sendiri. Untuk saat ini Oktober memang masih bullish ya, masih hijau gitu ya, dan memang terkenal dia adalah bulan hijau gitu ya. Jadi kalau secara potensi kita lihat dalam beberapa hari ke depan, cenderung masih potensi ada penguatan gitu ya untuk Bitcoin maupun beberapa altcoin lainnya. Walaupun dalam beberapa hari yang lalu kita sempat bahas tentang kripto ini ada potensi untuk fake pump dan lain-lain, tapi ini hanya kalau misalnya mengalami koreksi, saya rasa pun hanya koreksi sementara saja, bukan koreksi yang lebih dalam lalu harus membutuhkan beberapa minggu lagi untuk kembali naik ke atas lagi. Saya rasa tidak seperti itu. Ini lebih karena untuk koreksi sebentar lalu kembali lagi bounce cepat gitu ya. Kira-kira ini, nanti kita akan lebih detail secara teknikalnya biar teman-teman mendapatkan gambaran lagi lebih dalam lagi gitu ya. Tapi kembali lagi disclaimer on juga ya. Dan kita akan lanjut lagi.
Selanjutnya di sini kita lihat ya, ini di bulan Oktober juga ya. Ini sebenarnya percaya atau tidak percaya tentang astrologi ya, ilmu astrologi ataupun astronomi. Ini saya hanya warn saja, dimana kalau dilihat dari astronomi gitu ya, di akhir bulan Oktober ini nggak terlalu bagus gitu ya. Di Oktober 25, 27 dan 30 ini ya berlaku juga untuk Bitcoin sebenarnya. Biasanya kalau seperti ini banyak yang ahli astronomi, saya sendiri bukan ahlinya gitu ya, merasa bahwa ada potensi penurunan gitu ya di akhir Oktober. Jadi kalau kita lihat secara Bitcoin sudah mulai naik kembali, tapi di akhir Oktober udah ada pelemahan, nah itu mungkin tanda-tandanya juga ya. Jadi bisa lebih diperhatikan juga ya, hanya sekedar warning aja ya. Sekarang kita akan bahas untuk analisa teknikal saja untuk Bitcoin, bagaimana ke depannya kira-kira, dan secara sekarang ini bagaimana ya untuk Bitcoin. Kita close secara volume sebenarnya stabil ya, volume nggak ada terlalu banyak perubahan kalau saya rasa. Secara harga sebenarnya cukup kuat, saya rasa ini di sini Bitcoin cukup kuat. Kenapa? Karena dia bisa bertahan di level 20 ribuan, bahkan kemarin sempat koreksi opening market saham, stock market ya, koreksi, tapi koreksinya ini hit di major support ya. Kalau teman-teman ini kita zoom ya, ini kita tarik garis, ini teman-teman bisa perhatikan. Mungkin di time frame 1 jam lebih jelas. Nah ya, ini saya delete yang kotak ini jadi lebih kelihatan secara price actionnya. Dimana kemarin opening ya, memang opening nggak terlalu bagus pada saat market saham buka ya di jam 9. Dia turun ke bawah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini dia hit di level major support yang kita sudah sempat mention ini, mungkin di kisaran level 19.700-an gitu ya. Lalu nggak lama kemudian dia bisa bounce back kembali lagi, bahkan testing ke area level 20.400 seperti itu ya. Di sini naik berapa persen berarti? 3,5%, jadi cukup signifikan sekali gitu ya. Dan sekarang ini lagi berada di level 20.100-an, level 20.000, konsolidasi di area itu ya. Bagaimana selanjutnya untuk Bitcoin gitu ya? Saya rasa major support untuk saat ini ya, kalau kita mau lihat kenaikan lagi, ini kita harus tahanin garis tersebut ya, support yang ini ya, level 19.940-an ya, karena saya rasa ini adalah next ya. Kita udah testing ke level bawah ya di level 19.700. Kalau kita masih mau continue lagi untuk kenaikan kembali lagi, yang kita butuhkan mungkin dia membentuk higher low gitu. Jadi kalau bisa ada koreksi pun, koreksinya hanya di sini lalu kembali lagi mengalami kenaikan seperti itu. Jadi ini cukup bagus kalau hal ini terjadi seperti itu. Tapi kita bahas dulu garis level 19.900 ya, 50. Ya, ini cukup penting karena kalau teman-teman lihat di sini closing candle 4 jamnya juga berada di area ini, lalu ada resistance, di sini ada resistance juga, lalu di sini sempat menjadi level support ya, dan level resistance juga. Jadi bisa dibilang level tersebut cukup kuat lah untuk penahan untuk Bitcoin untuk saat ini. Nah, tapi beberapa hal yang kita harus mention, tidak bisa dipungkiri juga kalau kita lihat dari sini, sebenarnya yang terjadi dari Bitcoin ini seperti membentuk pola double top ya, 1, 2 atau M gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat turun dari sini dan dia mulai breakdown ya, dan mulai breakdown ya, ini double top ini akan terjadi gitu ya. Double top ini terjadi kalau kita lihat seperti ini, kita ambil dari time frame 4 jam aja ya. Jadi kita lihat dari sini, kalau udah turun ya mungkin ini testing ke area level 19.400. Ya, jadi ini kita akan lihat kalau misalnya Bitcoin ke bawah di dalam breakdown, skenario-nya adalah kita akan mulai breakdown, mungkin testing ke area level 19.400-an ya. Dan saya rasa kalau kita sudah turun ke bawah sini, mungkin koreksi sudah sedikit selesai gitu ya. Dan selanjutnya kita akan lebih mengalami kenaikan lagi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di time frame weekly-nya atau di time frame mingguannya, itu cukup bullish gitu ya. Itu cukup bagus. Nanti kita akan bahas di time frame mingguannya. Jadi ini potensi untuk Bitcoin secara short term ya, time frame daily lah gitu ya, beberapa jam atau beberapa hari ke depan, kira-kira perspektifnya seperti ini ya. Apakah ada kemungkinan untuk Bitcoin kembali naik lagi? Saya rasa untuk dia push up atau naik kembali lagi di sini mungkin masih ada, tapi pada saat dia naik pun tetap harus expect akan ada koreksi lagi gitu ya, ada koreksi lagi, baru dia mulai mengalami kenaikan ya. Kalau saya perhatikan seperti itu. Nah, kita lihat sekarang kenapa Bitcoin cukup bullish dalam beberapa minggu ke depan. Kalau kita lihat di time frame weekly, ya, kalau kita lihat di time frame weekly seperti ini gitu ya, kita bisa perhatikan sekarang Bitcoin ini berada di dalam kisaran level 19 ribuan ya. Dan level 19 ribuan ini level yang bisa dibilang cukup
krusial atau cukup penting. Kita lihat di sini all time high kita dulu di level di tahun 2017 2018 ini di kisaran level 19.000 juga gitu ya. Lalu di sini kita sempat mau testing breakout ya pada saat kita mengalami bull run di tahun 2021-an. Ini juga kita ada resistance beberapa minggu konsolidasi di sini baru berhasil breakout seperti itu. Nah, sekarang kita berada di dalam level supportnya. Dan saya rasa untuk level tersebut seperti ini, masih ada kemungkinan kita bertahan dulu. Ya, ini walaupun bisa dibilang, oh ini dia udah breakdown dan lain-lain. Tapi kalau kita secara time frame ini lebih ke arah ya pembentukan, bottoming proses lah bisa dibilang gitu ya. Bottoming proses yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Dan kalau misalnya seperti ini yang terjadi, ya kemungkinan adalah ya untuk dia mungkin testing ke atas. Let's say level 24-25 itu mungkin top target tinggi saya gitu ya, 24-25 untuk Bitcoin untuk saat ini. Kenapa 24-25? Kenapa nggak ke all time high? Karena kalau kita lihat secara makro time frame, secara makronya ya, atau kita keadaan ekonomi sekarang nggak terlalu bagus. Jadi walaupun misalnya Bitcoin mengalami kenaikan, ya expect kita masih di dalam bear market juga gitu ya. Karena secara ya tadi kita udah lihat makro, inflasi, ekonomi dunia masih belum terlalu bagus seperti itu. Jadi ini yang kita bisa lihat dari Bitcoin secara time frame weekly-nya. Dan mungkin kalau terjadi seperti ini, kita lihat apakah di akhir Oktober benar-benar terjadi pelemahan, cenderung pelemahan juga seperti itu. Ini yang kita bahas di yang ini. Gitu ya, ini kira-kira untuk Bitcoin. Dan yang menariknya juga sebenarnya kalau kita lihat untuk di stock market saham Amerika XPX, ini juga cukup menarik yang terjadi ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini dia closing 3 candle berturut-turut hijau. 1, 2, 3 candle hijau ya. Yang terjadi adalah kalau teman-teman perhatikan video kita sempat membahas tentang runtuhnya bank global di sini, Credit Suisse ya. Dan memang ini membuat market fearful gitu, membuat market fearful, dan di saat semua orang ketakutan gitu biasanya ya terjadilah bounce yang nggak di expect gitu ya, dan yang nggak di expect karena semua expectnya market ini mengalami penurunan gitu ya. Dan bounce-nya bukan bounce yang nggak kuat. Kita bisa lihat secara bounce pun secara percentage ya, secara persentase kenaikannya 5% ya. Ini cukup lumayan dalam hanya waktu ya 3 harian gitu ya untuk dia naik ke atas. Mungkin kalau kita lihat di atas ini 6,25%. Nah, kita akan lihat juga bagaimana secara di XPX juga gitu performance di hari ini gitu ya, karena dia opennya kan malam. Kita lihat apakah di sini akan tetap hijau atau tidak. Ya, tapi kira-kira ini untuk XPX. Lalu kita cek untuk Bitcoin dominance. Bitcoin dominance udah hit target ya, udah breakout di sini. Ya, kita lihat secara target saya rasa masih ada potensi untuk Bitcoin semakin menguat ya untuk testing ke area level 42,4% gitu ya. Tapi pasti bukan dia naik terus menerus, pasti akan ada yang namanya pullback juga, dan ini lagi pullback sedikit gitu ya. Tapi expect trend Bitcoin dominance ini adalah naik gitu ya. Artinya apa? Artinya Bitcoin cenderung lebih kuat daripada altcoin lainnya. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Pada saat nanti misalnya market naik, saya rasa cenderung Bitcoin akan lebih kuat ya dari beberapa mayoritas altcoin lainnya. Tetap masih ada beberapa altcoin yang akan cukup kuat juga gitu ya. Tapi itu yang kita bisa sampaikan juga. Kembali lagi, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sampai situ aja untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, and see you in the next video. Bye bye.